Yo friends, kembali lagi di channel Eli. Oke teman-teman semua, di video dan story kali ini aku akan bercerita tentang kasus tragis yang dilakukan seorang ayah yang tidak manusiawi kepada putrinya sendiri. Tapi sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol sekarang juga, dan support channel saya, dan supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan buat kalian yang ingin request dari cerita-cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Dikira menghilang saat 18 tahun, ternyata gadis ini diperkosa oleh ayahnya selama 24 tahun dan dikurung di bawah tanah. Gadis yang bernama Elizabeth Frigiel tidak pernah menyangka akan mengalami hal mengerikan dalam kehidupannya. Elizabeth Frigiel menghabiskan hidupnya 24 tahun di tahanan ruang bawah tanah di rumahnya. Di sana ia berulang kali disiksa oleh ayahnya sendiri, yaitu Joseph Frigiel. Semua ini berawal pada tanggal 28 Agustus 1984. Elizabeth Frigiel yang berusia 18 tahun tiba-tiba menghilang. Dengan rasa panik, ibunya yaitu Rosemary mengajukan laporan orang hilang karena sudah berminggu-minggu tidak ada kabar dari Elizabeth. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan dan pencarian dan tidak juga menemukan dari jejak Elizabeth. Tidak tahu dari mana ada sepucuk surat datang dari Elizabeth. Ia mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupannya sendiri, dengan kehidupan keluarganya, dan memutuskan untuk kabur dari rumahnya sendiri. Ayahnya yaitu Joseph mengatakan kepada polisi yang datang ke rumahnya bahwa ia tidak tahu kemana Elizabeth akan pergi, bahwa dia kemungkinan akan bergabung pada pemujaan agama, sesuatu yang ia telah bicarakan sebelumnya, seperti mengikuti sebuah ajaran sesat dan harus meninggalkan rumahnya. Tapi sebenarnya Joseph Frigiel tahu sebenarnya persis di mana putrinya berada, karena sebenarnya dialah yang telah mengurung dari putrinya sendiri dan merekayasa dari kehilangannya. Dia berada hanya sekitar 6 meter dari kepolisian yang mencari dia ketika berdiri. Jadi ceritanya pada tahun Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumah keluarganya. Dia ingin memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru saja direnovasi atau diperbaiki dan membutuhkan bantuan untuk membawanya. Ketika Elizabeth memegangi pintu, Joseph memperbaiki dari pintu itu. Begitu Elizabeth memegang pintunya, eksel dari pintu itu, ia mengayunkannya sampai terbuka hingga memaksa Elizabeth masuk dan membuatnya terjatuh sampai pingsan dan tidak sadarkan diri dengan handuk yang sudah basah kuyup oleh obat bius. Dan Elizabeth tidak pernah menyangka 24 tahun ke depan bagian ruang bawah tanah, dinding tanah itu akan menjadi satu-satunya hal yang akan dilihatnya oleh Elizabeth Frigiel. Ayahnya sebenarnya tidak berbohong yang mencarinya, memberi mereka cerita bohong, dan karena dia melarikan diri dan bergabung dengan sate agama dan ajaran sesat. Dan akhirnya penyelidikan polisi tentang keberadaannya akan menjadi terlalu lama dan kemudian akan melupakan gadis yang bernama Elizabeth Frigiel yang telah dinyatakan hilang. Tapi Joseph Frigiel tidak akan pernah lupa, karena dialah yang telah mengurung dari putrinya
Menurut pengakuan keluarga Frigyal Yosef akan pergi ke lantai bawah tanah setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin yang ia buat. Kadang-kadang dia akan menghabiskan malam di sana, tetapi istrinya tidak khawatir sekali. Ia berpikir bahwa suaminya adalah seorang pekerja keras dan sepenuhnya didedikasikan untuk karirnya sendiri. Tapi bagi putrinya Elizabeth Frigyal, Yosef adalah seorang monster. Paling tidak ia akan mengunjunginya di ruang bawah tanah 3 kali seminggu, bahkan bisa hampir setiap hari. Oh my god. Selama 2 tahun pertama, Joseph meninggalkannya sendirian dan hanya mengawasi tawanan itu. Ruang bagian bawah tanah dijadikan tempat pengurungan Elizabeth Frigyal. Kemudian dia mulai memperkosanya, melanjutkan kunjungan malam yang sudah mulai malam yang ia telah kunjungi pada berusia 11 tahun. 2 tahun di kurungannya, Elizabeth Frigyal akhirnya hamil. Meskipun ia harus keguguran 10 kali seminggu dalam kehamilan. Namun 2 tahun kemudian dia hamil lagi, dan pada bulan Agustus 1984 seorang bayi perempuan yang bernama Kerstin lahir di dunia. Tidak hanya itu, 2 tahun kemudian yang lainnya juga lahir, seorang anak laki-laki yang bernama Stephen. Kerstin dan Stephen tetap di ruang bawah tanah bersama ibunya. Dibawakan air dan makanan dari jatah 1 minggu oleh Yosef. Elizabeth Frigyal berusaha mengajarkan mereka dengan pendidikan yang seadanya, pendidikan dasar yang ia miliki, dan memberikan kehidupan paling yang normal yang ia bisa dalam keadaan yang sangat mengerikan. Selama 24 tahun di bawah sana, Elizabeth pun melahirkan 5 anak. Satunya lagi meninggal tak lama. Pada saat kelahiran, dibakar Yosef pada tungku pembakaran, dan 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary, Yosef. Namun Yosef tidak serta-merta membawa anak untuk tinggal di atas bersamanya. Untuk menyembunyikan dari Rosemary, dia memanipulasi dari penemuannya. Anak-anak tersebut sering melibatkan dari anak-anak mereka di semak-semak dekat rumah atau di pintu-pintu. Setiap kali menemukannya, anak itu akan dibungkus rapi dan disertai dengan sebuah catatan yang mengklaim bahwa dia tidak bisa merawat bayi itu dan menjaganya, dan meninggalkannya kepada siapa saja yang menemukan bayi itu untuk dirawat. Padahal sebenarnya tidak lain itu adalah tulisan tangan dari Joseph Frigyal. Yang lebih mengejutkan, layanan sosial tidak pernah dipertanyakan penampilan dari anak-anaknya itu. Bagaimanapun para pejabat mendapat kesan bahwa Rosemary dan Joseph adalah kakek nenek dari bayi-bayi itu. Tidak diketahui berapa lama Joseph untuk menahan putrinya di ruang bawah tanah. Namun pada 2008, salah satu anak di ruang bawah tanah itu jatuh sakit. Ia mendapatkan penyakit yang sangat parah dan perlu perawatan dokter, dan dari itu menjadi awal pembebasan dari Rosemary dari Elizabeth. Dan Elizabeth memohon kepada Yosef untuk mengizinkan putrinya yang 19 tahun itu, yaitu Kerstin, untuk mendapatkan perawatan medis karena sakit parah. Dengan terpaksa, Yosef pun akhirnya mengeluarkan 7 untuk membawanya ke rumah sakit. Ia mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulan. Ia mengatakan bahwa ibu dari anaknya meminta tolong kepada Joseph untuk membawanya ke rumah sakit, sehingga orang-orang tidak curiga kepadanya. Selama seminggu di rumah sakit, Kerstin menanyakan informasi terkait keluarganya, namun tidak ada yang didapat karena keluarga yang dapat dibicarakan. Polisi akhirnya dapat curiga terhadap Joseph dan dibuka kembali penyelidikan atas kehilangan Elizabeth Frigyal. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth Frigyal. Namun pada tanggal 24 April 2008,
Joseph dengan terpaksa melepaskan Elizabeth Fritzl dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dan selama 24 tahun. Karena ia ingin melihatnya anaknya yang sakit, Elizabeth langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya, di mana staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita yang sangat dianggap mencurigakan. Malam itu juga Elizabeth Fritzl ditahan untuk ditanyai tentang penyakit dari putrinya dan kisah dari ayahnya, sehingga telah membuat janji kepada polisi bahwa ia tidak akan bertemu dengan ayahnya sendiri. Elizabeth Fritzl menceritakan tentang kisah pembicaranya selama 24 tahun itu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan ia melahirkan 7 anak. Dia menjelaskan bahwa Joseph adalah anak dari ketujuh anak itu. Joseph akan turun pada malam hari untuk membuat rancangan. Ia menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Ia menjelaskan bahwa ia telah dilecehkan pada ia sejak pada umur 11 tahun. Oh my god. Malam itu juga polisi akhirnya menangkap Joseph Fritzl atas kejahatan yang tidak manusiawi kepada putrinya yang ia perbuat selama ini kepada putrinya sendiri. Selama penangkapan, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan, dan istri Joseph tidak ditangkap karena tidak ada tuduhan sama sekali, karena diduga ia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah lantai rumahnya. Para penyewa yang tinggal di atas apartemen rumah Fritzl tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka, karena Joseph sering mengatakan semua suara di bawah tanah itu adalah akibat pipa yang salah dan pemanasan yang berisik. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya terjadi penganiayaan selama 24 tahun di bawah tanah. Joseph pun akhirnya dikurung dan dijatuhi hukuman pidana, yaitu dipenjara seumur hidup. Hingga kini Elizabeth Fritzl hidup di bawah identitas baru di sebuah desa rahasia yang ada di Australia. Upaya untuk menyembunyikan identitas barunya itu dibuat untuk menjaga masa lalunya agar disembunyikan dan dari media dan menjalani kehidupan barunya. Namun bagaimanapun juga akhirnya ia tidak akan pernah bisa melupakan trauma akibat kejadian ruang bawah tanah selama 24 tahun. Nah, itu saja cerita dari aku. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Dan cerita ini memang aku sudah rangkum ceritanya gitu ya. Memang ini menjadikan objek pembelajaran untuk kita gitu ya, menjadikan salah satu kategori pembelajaran. Dan buat kalian yang ingin request dari cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Mungkin sekian, bye bye teman-teman, selamat bertemu kembali.